First time in 3 years. Full overview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan, ketemu lagi di channel Taka Film. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan film action yang dirilis tahun 2023. Mengisahkan tentang agen intelijen internasional yang harus memulai misi berbahaya untuk melindungi sebuah benda misterius yang disebut The Heart. Oh ya kedan, dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and share. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe ya kan, karena subscribe itu gratis. Oke kedan, inilah alur cerita film. Cerita berawal di pegunungan yang dikelilingi salju yang terletak di Italia, di mana 4 orang agen intelijen dari MI6 datang ke tempat itu untuk menghadiri pesta dan menjalankan misinya, yaitu menangkap seorang bandar senjata ilegal yang paling dicari di Eropa bernama Mulvaney. Target approaching. Europe's most wanted arms dealer. I have eyes on Mulvaney. How long do you need? Nearly there. 4 orang ini terdiri dari Tony yang merupakan pimpinan tim, Dr. Yang seorang ahli kimia, Bailey bertugas sebagai supir, dan Stone seorang ahli IT. Something's changed. I can't connect. Mulvaney's entering now. We need a new plan to get you in. Local access only. Hari itu Stone harus turun ke lapangan pertama kali dalam tugasnya. Sambil berpura-pura main judi, dia akan meretas HP kepala keamanan di situ bernama si Botak untuk mendapatkan koneksi internet. Okay, I have access. He's headed towards you. Walk away. What are you doing? 18. Setelah itu Stone mulai mendaftarkan Tony dan Dr. Yang sebagai tamu resmi agar bisa masuk ke tempat perjudian, di mana Mulvaney dan orang-orang di situ sedang bertaruh menebak jumlah korban dalam suatu pertempuran. Lalu Dr. Yang mulai mendekati Mulvaney untuk menyuntikkan bius, namun aksinya diketahui pengawal Mulvaney, sehingga keributan pun terjadi. Target is Mulvaney. I'll fire up the ambulance. Mulvaney's exiting. Handle this guy. You take Mulvaney. I've got Mulvaney. Setelah itu mereka bermaksud pergi meninggalkan tempat itu. Namun misi mereka bertambah rumit karena aksi mereka diketahui oleh seorang perempuan bernama Kea Dawan, sehingga mereka pun harus menjalankan rencana cadangan. MI6, right? Comms compromised. Okay, new plan. Kemudian Tony membawa Mulvaney dengan menumpang kereta gantung. Tapi anak buah Mulvaney mulai berdatangan. Melihat itu, Dr. Yang dan Stone harus bergerak cepat untuk menolong Tony di stasiun kereta gantung. Tapi tiba-tiba Stone terpeleset dan keseliu, sehingga Dr. Yang dan Bailey meninggalkannya. Namun setelah itu, Stone segera bangkit dan menghubungi seorang pria bernama Jack, yang tergabung dalam agen rahasia kelompok elit dan misterius yang disebut The Charter. Ternyata di MI6, Stone hanya menyamar. Sejatinya dia adalah mata-mata dari kelompok elit itu, dengan julukan 9 hati. The Charter sendiri adalah organisasi yang bergerak secara tersembunyi, dengan misi menjaga perdamaian dunia. The Charter beranggotakan agen paling handal dan terlatih, dan didukung dengan teknologi super canggih yang hampir sempurna yang disebut The Heart. Teknologi itu memungkinkan agen The Charter memantau semua orang di bumi, termasuk melacak serangan musuh. Mulvaney security are arriving at the... 8 minutes out. You need to pick up the pace. Melalui panduan Jack, Stone harus mendahului Dr. Yang dan Bailey sampai di stasiun kereta gantung, agar penyamarannya tidak terbongkar. Sementara anak buah Mulvaney, yaitu seorang sniper, mulai menyerang Tony di atas kereta gantung yang sedang melayani perlawanan Mulvaney.
The sniper has opened fire. I got the... Great. Setelah itu terlihat Tony dan Mulvaney dalam kondisi selamat. Dan tak lama kemudian Bailey dan Dr. Yang sampai di tempat itu. Mereka langsung bergegas membawa Mulvaney keluar dari kereta gantung. Namun sayangnya dia bunuh diri dengan meminum racun sianida. Alright, genius. Now what? Cerita berpindah di London yang merupakan markas MI6, di mana mereka mendapat repetan dari pimpinan akibat aksi yang ceroboh di Italia yang mengakibatkan Mulvaney terbunuh. Tapi syukurnya mereka masih diberi kesempatan untuk tugas yang lain, yaitu memburu seorang wanita yang merupakan hacker handal. But now we have a new target. Selanjutnya mereka bersantai di kafe untuk melupakan repetan sang pimpinan. Mereka juga membicarakan keadaan yang menghambat pekerjaan mereka di Italia, yang kini menjadi target mereka selanjutnya. Setelah itu Stone meninggalkan yang lain untuk pulang ke rumah. Lalu dia melihat rekaman CCTV saat di Italia, yang mana dia masih penasaran dengan sosok Kea. Pagi hari Stone datang ke markas The Charter menemui Jack dan sang pimpinan bernama Nomad, alias Raja Hati. Stone mendapat acungan jempol dari Nomad atas aksinya di Italia. Namun Nomad juga kecewa karena targetnya terbunuh. Tapi syukurnya Stone masih mendapat kesempatan untuk tugas selanjutnya, yaitu menangkap Kea Dawan. Kea Dawan berasal dari India Barat yang sudah yatim piatu saat usia 8 tahun. Namun dia diadopsi oleh seorang investor di bidang farmasi yang juga seorang hacker bernama Niam Karche. Karche melihat Kea sebagai anak yang jenius, sehingga Karche memberikan pelatihan IT pada Kea. Dan setelah itu Karche pun menghilang. Kemudian Kea terjerumus dalam pergaulan sindikat kriminal seperti Mulvaney, yang mana Kea ingin mendapatkan teknologi canggih yang hampir sempurna milik The Charter, yaitu The Herd. Kea ingin menemukan keberadaan Karche menggunakan The Herd. Nomad berharap Stone bisa melakukan misi ini serapi mungkin dan menangkap Kea hidup-hidup. The Herd memprediksi saat ini Kea sedang menuju kota Lisbon, Portugal. Your mission is Lisbon. Your target is Dewan. Pagi hari sampailah tim MI6 di kota Lisbon. Lalu mereka masuk ke sebuah hotel untuk istirahat. Kemudian mereka membuat pesta kecil dan bersenang-senang, karena sebentar lagi Ronaldo akan datang menemui mereka. Tapi pesta itu terhenti karena kedatangan sebuah granat. Mereka diserang oleh mafia lokal yang dipimpin oleh seorang pria bernama Iwan. 6 hostiles moving up the stairs. Stone, you will die. 9, the window. Jack, I need your help! Lalu Stone menghubungi Jack untuk memandunya keluar dan meninggalkan tempat itu. Namun hatinya berkata lain. Dia nggak tega meninggalkan teman-temannya yang mendapat serangan. Sehingga Stone memutuskan kembali dan menolong yang lain. Walaupun Jack sudah melarangnya. Karena penyamarannya bisa terbongkar dan Stone bisa terbunuh. Tapi Stone nggak peduli dengan semua itu. Karena baginya teman-temannya adalah segalanya. Back in. What? No, saving them is not... Stone? Time to go. Go, go. Setelah itu mereka bergegas pergi meninggalkan tempat itu, karena Iwan dan anak buahnya terus mengikuti dan menyerang mereka. Move over, I've got this. Di sini Stone menunjukkan keahliannya yang selama ini terpendam,
sehingga membuat teman yang lain terheran. Okay, start. Time to start talking. You hack. You fight. Zora in the middle of something. This isn't good. I think you're ready for the field. We need to get off the road, Lucius Van. Setelah itu mereka menginterogasi siapa sebenarnya Stone. Stone gak bisa mengelak lagi selain berkata sejujurnya bahwa dia adalah agen The Charter. The charter's real. Tapi tiba-tiba Tony membunuh Dr. Young dan Bailey. Melihat itu, Stone langsung menyerang Tony. Walaupun Tony berhasil melukai Stone, tapi Stone berhasil mengalahkan Tony. Namun sayangnya pisau itu beracun yang membuat tangan Stone bergetar. Dalam posisi unggul, lantas Tony mengungkapkan sebuah rahasia. Ternyata Tony hanya menyamar di MI6 dan bekerja sama dengan Kea untuk mencari agen The Charter. Pesta di Italia adalah rencana Kea dan Tony agar Mulvaney keluar dari persembunyiannya dengan tujuan mencari tahu di mana keberadaan The Herd. Namun Mulvaney tidak tahu. Menurut Mulvaney, hanya agen The Charter lah yang tahu di mana keberadaan The Herd. Sehingga Mulvaney pun dibunuh oleh Tony menggunakan racun sianida. Tony dan Kea sangat ingin mendapatkan The Herd agar mereka bisa menguasai dunia. Setelah itu Tony menyuntikkan alat pelacak di tangan Stone dan pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Stone berhasil diselamatkan dan dibawa ke markas The Charter. Tapi tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan markas The Charter telah diretas yang ingin mengakses The Herd. Stone? Jack! We've been breached. They're trying to access the heart. From where? It's coming from... Dan itu berasal dari alat pelacak yang disuntikan Tony ke tangan Stone. Tapi syukurnya Stone berhasil mengeluarkan alat pelacak itu dan menghancurkannya. Sehingga The Herd masih mengudara di atas Atlantik menuju Afrika Barat, di atas ketinggian 25,9 km. Data-data masih aman walaupun telah diretas selama 3 menit 45 detik, dan ada 100.000 percobaan untuk mengakses The Herd. Stone menyarankan agar The Herd dimatikan untuk sementara, namun Nomad menolaknya, dan membuat Stone kembali mendapat repetan dari Nomad. Nomad sangat marah karena Stone mengabaikan perintah The Herd dan berbuat ceroboh dengan menolong teman-temannya. Walaupun sebenarnya Stone berniat baik, tapi tetap saja Bailey dan Dr. Young terbunuh, dan identitas aslinya sebagai agen The Charter diketahui oleh Tony, yang begitu rapi menutupi penyamarannya. Walaupun Stone sudah 1 tahun bekerja sama dengan Tony. Kali ini Nomad tak memberi kesempatan pada Stone lagi. Dan dengan berat hati, Nomad memecat Stone dari The Charter. So what do we do now? I'm standing you down, right? It's about the greater good. So just that. Dalam perjalanan pulang, Stone mendapat telepon dari Kea dan mengejeknya karena telah dipecat dari The Charter. Walaupun telah dipecat, Stone berjanji akan mengejar dan menangkap Kea dan Tony, yang menyebabkan Bailey dan Dr. Young terbunuh. Sementara di lain tempat, Nomad mengadakan pertemuan dengan raja-raja lainnya, yaitu Raja Wajik, Raja Keriting, dan Raja Sekop. Mereka membahas siapa sebenarnya Tony. Tony adalah mantan agen intelijen yang mengabdi pada pemerintah. Pada Desember 2015, sebelum Raja Hati bergabung dan The Herd belum ada,
Tony mendapat tugas bersama MI6 mengantar senjata ke Rusia untuk memburu panglima perang pemberontak Chechnya. Namun identitas mereka terbongkar dan ditangkap pemberontak, sehingga The Charter memutuskan membombardir tempat itu, seolah-olah pemberontak yang melakukannya. Itu mereka lakukan agar senjata tidak jatuh ke pihak pemberontak dan menghilangkan jejak. Mereka berpikir tidak ada yang selamat atas kejadian itu. Tapi sayangnya Tony masih hidup dan menyimpan dendam membara pada The Charter. Di lain tempat, Stone menyusup masuk ke rumah Bailey. Menggunakan laptop Bailey, dia melacak di mana keberadaan Kea. Ternyata Kea sedang dalam perjalanan di sebuah gurun menuju Afrika Barat bersama Tony dan Iwan, tempat di mana The Charter mengoperasikan The Hut. You ever done this before? 8 minutes to get in, take the heart. Moment of truth. Dan tiba-tiba alarm berbunyi di markas The Charter, yang mana dalam 2 menit terakhir, ketinggian satelit The Hut sudah turun di 15 km, yang mengakibatkan sistem keamanan mati dan Jack tidak bisa mengakses The Hut. Sementara tanpa diketahui Nomad, Stone sedang dalam perjalanan menuju satelit The Hut untuk menggagalkan upaya Kea dan Tony mencuri The Hut. Kembali ke markas The Charter, di mana Nomad dan timnya masih berusaha untuk mengakses The Hut. Nomad bertambah bingung karena tidak ada agen The Charter yang bisa dihubungi. Namun tiba-tiba Jack melihat sesuatu yang bergerak cepat mendekati satelit. We have a something approaching fast. Jack, what is it? I think it's someone. It's Stone. Ya, betul sekali Nomad. Walaupun sudah dipecat dari The Charter, Stone masih peduli dengan keamanan dunia. Dia akan berusaha menggagalkan pencurian The Hut, yang mana Kea dan Tony sudah berada di dalam satelit. Come on. It's over, Kea. Sementara Kea berhasil masuk ke tempat di mana The Hut disimpan. Lantas dia pun mengambilnya dan mengganti kode akses. We've lost the heart. Setelah itu, Kea dan Tony langsung bergegas pergi. Dan tak lupa Tony memasang sebuah bom untuk menghancurkan satelit itu. Namun syukurnya Stone berhasil meraih tali dan mendapatkan Kea. Setelah itu, Kea menodongkan senjata pada Stone. Namun bagi Stone, bukanlah hal yang sulit untuk mengalahkan Kea. We need to keep moving. Dalam perjalanan, Kea bercerita, jika tujuannya mencuri The Hut adalah untuk mencari di mana keberadaan Niam Karce. Dia ingin balas dendam atas kematian orang tuanya, yang dijadikan kelinci percobaan oleh Karce untuk menguji penemuannya. Namun Karce menutupi kejahatannya dengan mengadopsi Kea dan mengajarkan ilmu tentang IT. Tapi hal itu tak menghilangkan dendam Kea pada Karce. Perjalanan hidup Kea hampir mirip dengan Stone, yang mana Stone adalah orang yang suka membuat onar dan bermasalah, hingga dia dikeluarkan dari sekolah berulang kali, sampai akhirnya Nomad menemukan dan menyelamatkan hidupnya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian ada sebuah mobil mendekati mereka dan memberikan tumpangan. Vous cherchez un transport? Dalam perjalanan, Stone memasang alat pelacak di baju Kea. Stone mengatakan pada Kea jika Tony adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Stone menyarankan agar Kea bergabung dengan The Charter, karena The Charter bisa membantunya menemukan Niam Karce.
Selanjutnya mereka pun sampai di perkampungan. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh Iwan dan pasukannya. Singkat cerita, Stone berhasil selamat dan ditolong oleh agen The Charter lainnya, yaitu Enam Hati. Nomad sends our best. Six of Hearts. Selanjutnya Nomad menghubungi Stone. Nomad menugaskan Stone kembali untuk merebut The Herd. Dari alat pelacak yang dipasang Stone, diketahui jika Kea dan Tony sedang menuju Islandia. Raja Keriting dan timnya akan membantu Stone dalam tugas kali ini. Sementara Nomad dan timnya menuju markas aman, yaitu sebuah bunker. Dengan alat seadanya, Jack menemukan tujuan Kea dan Tony, yaitu laboratorium komputer di sebuah universitas, di mana di tempat itu terdapat banyak server yang memudahkan mereka mengaktifkan The Herd. Dan tak lama kemudian Stone pun sampai di Islandia. Setelah The Herd aktif, Kea dan Tony bisa menemukan banyak hal. Dan yang penting Kea dapat menemukan banyak bukti kejahatan Niamkarce. Salah satunya yaitu di India Barat, yang mengakibatkan orang tuanya terbunuh. Dan Kea akan membongkar semua kejahatan Niamkarce. Selanjutnya Tony menggunakan The Herd untuk menemukan Raja Wajik, yaitu Nancy Morrison, yang sedang menuju tempat persembunyian bersama keluarganya menggunakan lift. Tanpa ampun Tony menjatuhkan lift itu, sehingga tidak ada yang selamat. Setelah itu dia menemukan Raja Keriting, bernama Jingsu, mantan intelijen Tiongkok, yang baru sampai di Islandia bersama pasukannya. Selanjutnya Tony menemukan di mana keberadaan Raja Hati. Dengan mudah Tony menyuruh timnya untuk mematikan sistem listrik, mengunci bunker dan mematikan ventilasi udara, sehingga Nomad dan timnya akan kehabisan oksigen dalam waktu 1 jam. Kea tak menyangka kegilaan yang dilakukan Tony, karena itu tidak ada dalam kesepakatan mereka berdua. Awal mereka mencuri The Herd hanya untuk membongkar kejahatan Niamkarce dan membongkar organisasi The Charter, bukan untuk membunuh. Dan Kea mulai percaya apa yang dikatakan Stone tentang Tony. Sehingga diam-diam Kea memasukkan flash disk yang berisi kode biometrik untuk mematikan The Herd. Dan tak lama kemudian Stone pun sampai di kampus Reykjavik, dan kedatangannya sudah ditunggu oleh Iwan. Setelah itu Kea menghubungi Stone. Dia meminta Stone untuk mundur dan menarik mundur pasukan tim Keriting dari kampus itu, karena mereka tak berada di situ. Itu hanya jebakan. Yang ada hanya alat pelacak yang dipasang Stone di baju Kea. Lantas Stone bergegas menghubungi tim Keriting dan meminta untuk segera keluar dari tempat itu. Tapi usaha Stone sudah terlambat. This is Nine of Hearts. Get out of there, it's a trap. Do you hear me? Yeah. Setelah itu sistem komputer di situ tiba-tiba mati. Setelah kode biometrik Kea mematikan The Herd. Lalu Tony pun mencari keberadaan Kea. Sementara di dalam bunker, Jack belum berhasil membuka pintu untuk mendapatkan oksigen. Lalu Nomad berhasil menghubungi Stone menggunakan telepon jadul. Dia meminta Stone untuk menghentikan aksi Kea dan Tony, agar mereka mendapatkan oksigen kembali, karena ventilasi di bunker dimatikan. Stone yakin itu pasti perbuatan Tony. Kea tak mungkin melakukannya, karena dia sudah membantunya. Tanpa bantuan Kea, Stone pasti sudah mati seperti tim Keriting, dan Kea sudah mematikan The Herd. Stone diberi waktu 50 menit sebelum oksigen di bunker itu habis.
Tanpa membuang waktu, Stone langsung bergegas menuju lokasi yang diberikan Kea. Namun dalam perjalanan, Iwan coba menghadangnya. Tapi Stone adalah agen The Charter yang terlatih, sehingga dia pun bisa menghentikan Iwan. Sorry, I need your truck. Setelah itu, Tony terus mencari Kea. Dia membujuknya untuk mengaktifkan The Hut kembali. Namun Kea sudah muak dengan kegilaan yang dibuat Tony. Kea mencoba kabur dari ruangan itu. Namun sayangnya dia kembali tertangkap. Sementara di dalam bunker, Nomad dan timnya terlihat mulai susah bernafas. Mereka harus menghemat oksigen untuk bertahan hidup. Dan tak lama kemudian, Stone sampai di lokasi yang diberikan Kea. Lalu dia menghabisi 2 penjaga di situ. Di sisi lain, Tony mengancam akan menembak Kea yang menolak untuk mengaktifkan The Hut kembali. Lalu Kea melihat Stone sudah berada di situ. Sehingga Kea mengulur waktu dan pura-pura menuruti perintah Tony. Saat itu Stone muncul dan langsung menodongkan pistolnya. Namun Tony mengancam akan membunuh Kea jika Stone tidak membuang senjatanya. Itu berarti The Hut tidak bisa aktif dan Nomad bersama timnya bisa terbunuh. Tanpa diketahui Tony, Kea memberi suatu kode unik sehingga Stone mau membuang senjatanya. Tony merasa senang karena ia dalam posisi menang, tapi dia tidak tahu jika Kea dan Stone akan menyerangnya. Dalam pertarungan, Stone terkena tembakan, sehingga Tony dengan mudah memukuli Stone. Namun berkat kerjasama yang baik, Stone dan Kea berhasil mengalahkan Tony. Setelah itu, Kea langsung mengaktifkan The Hut kembali untuk menyelamatkan Nomad bersama timnya di dalam bunker. Nomad, It's good to hear from you, Stone. tell me you're okay. Yeah. Is everyone still with us? I knew I would. 4 minggu kemudian, Stone menemui Kea di penjara. Stone mengatakan jika dia bergabung dengan The Charter lagi, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, Stone meminta kebebasan dalam bertindak, mengikuti The Hut dan mengikuti kata hati yang sesungguhnya. Dan yang kedua, Stone meminta Kea dibebaskan dan menjadi bagian dari timnya dengan identitas raja dari segala raja, yaitu Joker. Ternyata The Charter menuruti syarat dari Stone, yang mana Stone memiliki timnya sendiri, yaitu Jack dan Kea, untuk melakukan misi baru yang diberikan The Charter. Cerita pun berakhir.